Ya, selamat Sabat buat kita semua dan juga selamat hari persiapan bagi mereka yang ada di Amerika maupun di tempat lain. Senang sekali kita boleh berkumpul kembali PGSSI pada malam hari ini dan pembahasan pada saat ini adalah upah kesetiaan ya, dengan narasumber yang sangat setia, Pendeta Dr. Nathan Kuntara. Nah, baiklah, sebelum dimulai kita akan mengundang Roh Kudus bersama-sama dengan kita pada saat ini melalui doa buka. Namun sebelum doa buka saya ingin sampaikan bahwa selama jalannya acara mohon kepada seluruh partisipan untuk mikrofonnya dalam posisi di mute ya. Jangan sampai di open karena ketika nanti kita akan mendengarkan rekamannya nanti ada suara-suara yang lain itu sangat mengganggu. Baiklah, kita akan berdoa, mohon semua mikrofon untuk di mute ya, dan doa akan dilayangkan oleh Ibu Tan Triwandono. Silakan Ibu Tan. Kita satu dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami anak-anak-Mu pada malam hari ini, pembukaan Sabat, kami bersyukur atas hari Sabat yang Kau berikan kepada kami, dan tibalah waktunya kami untuk mempelajari firman-Mu, kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu menempati hati kami, dan berikan kami pemikiran yang baik agar kami dapat mengerti pelajaran yang akan diutarakan, agar kami dapat sharing besok pada hari Sabat pada saudara-saudara seiman di Ka'bah Tuhan. Tuhan kiranya beserta dengan Pendeta Kuntaraf yang akan membawakan materi, juga Peggy yang akan menjadi membantu dalam hal ini. Kiranya Tuhan berikan kuasa kepada mereka agar dapat menjalankan acara ini, pelajaran ini dengan penuh Roh Kudus, menjadi berkat bagi kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan, dengarlah dan sempurnakan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Dan saat ini kita akan segera memberikan waktu dan kesempatan kepada Pendeta Kuntaraf untuk membawakan materinya, dan nanti ayat akan dibacakan oleh Irma ya Pendeta ya. Oke. Iya. Baik, selamat sahabat saudara-saudara di Indonesia, selamat siang untuk mereka dari Eropa. Saya lihat Corey Sanger dari Belanda atau Femi Idrus dari Jerman ya. Selamat pagi sekali untuk saudara Maksab Marpaung di California, masih jam 5 pagi di sana ya. Namun tetap setia untuk menghadiri. Baik, kita akan pelajari tentang upah kesetiaan ya. Nah, pendahuluan apakah motivasi kita untuk setia ya. Mengapa pelajaran ini penting? Baik, saudara-saudara, kita tanya ini pertanyaan, apakah untuk setia ini harus saya perbaiki sedikit, baru saja saya tambahkan ya. Apakah untung ya untuk setia, maafkan, nanti saya tambahkan, apakah untung untuk setia kalau tidak ada surga? Sudah bisa tanyakan kepada anggota kelas ya, untung kalau tidak untuk setia kalau tidak ada surga? Tidak. Tidak. Bisa nanti. Ini satu kontroversial ya. Untuk saya sendiri merasa bahwa banyak keuntungan untuk menjadi orang Kristen kan, ya, tubuh yang lebih sehat, ya, rumah tangga yang lebih bahagia, ya, banyak berkat-berkat, ya. Tetapi yang Tuhan berikan bukan hanya kebahagiaan di dunia ini, ya, tetapi Tuhan juga menjanjikan surga, ya. Jadi saya bisa melihat bahwa surga itu sebagai suatu bonus, ya, suatu hal yang Tuhan ingin berikan kepada kita oleh sebab kasih karunia-Nya. Ya. Kita harus ingat, kita tidak akan pernah menghasilkan keselamatan dengan usaha kita, ya. Jadi surga itu bukan oleh sebab usaha kita, ya. Namun kitab suci menggunakan pengharapan pada upah sebagai motivasi untuk hidup setia sebagai seorang penerima yang tidak layak dari kasih karunia Allah. Karena pada akhirnya apa saja yang kita terima adalah selalu dan hanyalah dari kasih karunia Allah,
Ya. Jadi sesuatu yang kita berikan itu adalah kasih karunia Allah, bukan oleh sebab kebaikan kita. Tidak ada sesuatu yang kita bisa buat yang menyebabkan kita layak masuk surga. Ya. Tidak ada. Nah, ini yang harus kita ingat. Ya. Dalam berbagai tempat, ya, kitab suci berbicara mengenai upah kita yang dijanjikan kepada kita melalui Kristus setelah kedatangan Kristus yang kedua kali dan akhir dari penyimpangan yang mengerikan karena dosa ini selesai sekali untuk selamanya. Oke. Baik, ini sebagian dibahas kita lihat di dalam pendahuluan pelajaran kita. Oke. Jadi ini satu hal yang kita harus ingat bahwa upah itu oleh sebab kasih karunia Tuhan. Baik, mengapa pelajaran penting? Kita belajar pahala bagi yang setia. Kita belajar mengenai nasib dari mereka yang tidak setia. Kita belajar bagaimana mencapai tujuan agung. Kita belajar bagaimana hidup untuk kehendak Allah. Oke, baik. Ayat hafalan. Silakan. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Ya, jadi diskusikan dengan anggota kelas, tetapi ada beberapa poin yang mungkin sudah bisa tambahkan di sana. Misalnya, adanya pahala bagi mereka yang setia. Ya, kemudian perlunya setia mulai dalam perkara yang kecil. Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih besar bagi yang setia dalam hal kecil. Jadi ini berbicara tentang keadaan di dunia ini, ya, dan juga sampai kepada yang terbesar maksudnya adalah kerajaan surga, ya, di mana kita akan menjadi hakim-hakim, ya, dan sebagainya. Jadi puncak pahala adalah kerajaan surga. Tetapi prinsip setia dalam perkara kecil akan mendapatkan kepercayaan di dalam hal yang lebih besar, ya. Ya, itu adalah satu perkara yang umum, ya, yang terjadi. Misalnya, kalau misalnya Anda setia sebagai seorang pendeta, misalnya di sini pendeta, kemudian melakukan pekerjaan yang baik, maka Anda bisa mungkin dapatkan kepercayaan yang lebih besar. Kalau kelihatan kejujuran, kesetiaan, kemudian keberhasilan dalam pendidikan jiwa, mungkin jadi dapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dalam tanggung jawab di dunia. Tetapi tidak selamanya demikian. Ada orang yang tetap dalam pekerjaan sebagai gembala jemaat dan dia sukses sebagai gembala jemaat di dalam pekerjaannya sebagai gembala jemaat, ya. Jadi kepercayaan mungkin jadi akhirnya dapatkan kepercayaan untuk melayani di gereja yang lebih besar dan sebagainya. Oke. Nah, kembali itu adalah satu hal yang kita bisa lihat dalam aplikasi kehidupan sekarang ini. Nah, kita coba bahas, ya, garis besar pelajaran yang sepanjang minggu ini hanya di dalam 3 hal saja. Oke, pertama, pahala bagi yang setia, kemudian risiko tragis dari ketidaksetiaan, kemudian berjuang mencapai tujuan. Baik, ini 3 hal yang kita akan pelajari. Nah, sekarang Anda bisa mulai dengan pertanyaan, bagikan pengalaman bagaimana Anda mendapat semangat saat mendapat pujian. Ya. Jadi kalau Anda dipuji, aduh pekerjaannya bagus sekali, ya, terima kasih, ya. Ya, jadi tadi ngomong-ngomong sama Stans, ya, anaknya aktif, ya, di gereja, ya, membantu jadi wedding coordinator dari salah satu keluarga, saudara, ya, di Loma Linda minggu lalu. Itu pujian, ya. Jadi kita merasa senang untuk mendapatkan suatu pujian. Nah, itulah yang Yesus katakan kepada murid-muridnya tentang pujian. Bayangkan Anda mendapatkan pujian yang diberikan Yesus dalam Matius 25 ayat 1, ya, ayat 21. Silakan, siapa ini? Daniel? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oke.
Dan bagaimana sambutan Anda dapat melihat kepada kutipan ini? Baiklah, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan, sabaslah kamu, ya, hamba yang setia, sabaslah. Ya, dikatakan baiklah perbuatanmu itu. Udah bilang ke kita hari Minggu pagi. Ya. Maka dengan sendirinya kita akan merasa senang dengan sambutan atau pujian yang diberikan oleh Yesus. Oke. Nah, sekarang mengapakah Tuhan dalam perumpamaan Yesus memberikan pujian kepada dua orang pelayannya? Ya. Silakan Matius 25 ayat 20 dan 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka tuannya itu berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Oke, jadi mengapa pujian ini diberikan? Oleh sebab kesetiaan. Ya. Jadi kalau orang itu setia, rajin, melakukan tugas dengan baik, ya akan mendapatkan suatu pujian. Dan bukan hanya pujian, ada bonus. Bonusnya dalam hal ini adalah kepercayaan yang lebih besar. Tetapi di sini bukan hanya sembarangan bonus, dikatakan ya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, ini dapat meliputi akan kebahagiaan untuk hidup di surga. Oke. Nah, bagaimana Yesus telah memanggil Anda untuk melayani Dia sementara Anda menantikan kedatangan Yesus yang penuh dengan kemuliaan? Ini ditanyakan kepada anggota kelas, masing-masing bisa mendapatkan jawaban. Ya, tidak selamanya orang harus mempunyai posisi tinggi. Ya, tidak semua orang bisa misalnya masuk ke general conference, tetapi kita bisa setia di dalam perkara yang kecil. Ya. Setia dalam perkara yang kecil, yaitu mungkin Anda sebagai diakon lakukan tugas diakon dengan baik sebagai ketua jemaat, ya, atau Anda mempunyai tugas sebagai accountant, atau mungkin ada orang yang bekerja sebagai perawat, ya, lakukan pekerjaan perawat dengan sebaik-baiknya. Ya. Sebab bukan masalah dalam kekristenan, bukan masalah jabatan apa yang diberikan, ya, tetapi bagaimana kita melakukan jabatan tersebut, ya. Bagaimana kita melakukan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Sebab kita dapat setia dalam perkara yang kecil. Nah, sekarang mengenai pahala bagi yang setia, Alkitab secara jelas mengajarkan bahwa keselamatan itu bukanlah upah, tetapi satu pemberian kasih karunia Allah melalui iman di dalam Yesus Juru Selamat kita. Silakan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke. Ini satu hal yang sangat penting sekali. Dan kalau saudara-saudara bisa singgung tentang perumpamaan yang diberikan di dalam buku Matius pasal 20, ingat ya, 1-16 kalau tidak salah. Jadi ada orang yang bekerja, ya, mulai dari jam dini hari dapatkan 1 dinar, siang jam 9 1 dinar, jam 12 1 dinar, jam 3 juga 1 dinar, jam 5 juga 1 dinar, ya. Kenapa semuanya upahnya sama, ya? Ya. Dan orang yang boleh bekerja dari dini hari, dia tidak bisa menuntut, ya, bahwa dia harus lebih. Tidak. Kenapa? Sebab itu adalah suatu hadiah pemberian, ya, bukan oleh sebab usaha, ya, bukan oleh sebab usaha yang dilakukan oleh orang tersebut, ya. Jadi jangan pernah menuntut Tuhan, saya ini sudah setia, saya harus masuk surga. Sudah pasti Tuhan akan berikan surga, ya. Tetapi itu adalah bukan oleh sebab kita layak, tetapi oleh sebab kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Oke. Nah, sekarang hadiah bukan upah, ya. Tidak seorang pun yang berhak mendapatkan surga sebab berbuat baik.
Ya, ini yang kita ingin tekankan dalam pelajaran ini. Itulah poin secara keseluruhan dari salib. Jika kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri oleh perbuatan, Yesus tidak perlu pergi ke salib. Ya, gantinya keselamatan hanya oleh sebab kasih karunia. Ya, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Ya. Jadi, sebaliknya, upah adalah kerja keras dari apa yang telah Allah lakukan bagi kita dalam hidup kita. Jadi, kita bekerja keras, Tuhan memberikan sesuatu hadiah, ya. Tetapi jangan pernah lupa bahwa apa yang Tuhan berikan adalah sebab kasih karunia. Oleh sebab Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Nah, namun demikian Alkitab mengajarkan bahwa ada juga hadiah surga untuk yang setia. Oke, apakah itu ya hadiah surga? Silakan dibaca Wahyu 22 ayat 12, Yesaya 40 ayat 10, Matius 5 ayat 11 sampai 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela, dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Oke, jadi sementara kita dapatkan bahwa semuanya adalah kasih karunia, ya, Tuhan yang memberikan, dan itu pemberian ya bukan oleh sebab usaha kita, tetapi sebagai suatu hadiah bagi mereka yang telah melakukan sesuatu yang terbaik, ya. Itulah sebabnya kita sebut pahala bagi yang setia. Baik. Kemudian, apakah hadiah yang akan diberikan kepada para pelayan yang setia dalam perumpamaan Yesus? Kita coba lihat Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Oke, jadi itulah yang telah kita baca tadi, ya, bahwa Tuhan menyediakan suatu pahala bagi kita, ya, oleh sebab kesetiaannya. Baik, kemudian apakah pahala surga yang dapat diberikan kepada pelayan-pelayan Yesus yang setia sebagai tambahan dari karunia keselamatannya? Sebetulnya kalau Wahyu 21 ayat 1 sampai 4, jadi bisa baca dari Wahyu 21 ayat 3 dan 4 saja. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Apa yang Anda paling rindukan waktu masuk di surga? Saudara-saudara, ya. Kita merasa senang sekali Yesus datang, oke. Yesus datang kemudian masuk di surga. Apa yang paling membahagiakan? Ya. Apakah oleh sebab jalan-jalannya dari emas? Ya. Apakah oleh sebab dia punya gerbang dari mutiara? Ya. Apakah itu oleh sebab Anda tidak akan mati lagi? Ya. Sesuatu yang sangat penting yang kita harus lihat, ya, adalah kemah Allah di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Kehadiran Tuhan, ya,
adalah satu perkara yang sangat membahagiakan. Walaupun tidak dibacakan, Anda bisa bahas juga misalnya di dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 5 yang berbicara bagaimana kita akan dapatkan pohon kehidupan dan kita akan dapatkan makan ya minum air kehidupan, kemudian makan buah daripada pohon kehidupan dan kita tidak akan pernah mati lagi dan sebagainya. Dan semua serba dengan indah. Pokoknya Wahyu 21 dan 22 akan menjadi bagian kita. Tetapi lebih daripada segala sesuatu adalah kehadiran Tuhan. Nah, poin yang sangat penting kita mau coba Anda bisa singgung adalah kehadiran Tuhan itu adalah sesuatu perkara yang bukan hanya kita akan dapat nikmati nanti di surga, ya, tetapi kita boleh merasakan kehadiran Tuhan di dunia ini. Yaitu kalau kita adanya cinta kasih satu sama lain, adanya persatuan, adanya kerelaan menolong satu sama lain, dan kita boleh berbicara kepada Tuhan dan Tuhan bicara kepada kita. Satu kehadiran yang penuh dengan sukacita, yang menyebabkan rumah tangga yang berbahagia dan sebagainya, atau kehidupan kita yang berbahagia. Ya. Jadi kehadiran Tuhan itu adalah satu hal yang bisa memberikan damai kepada kita. Damai, sejahtera, sukacita, dan sebagainya. Tetapi yang Tuhan akan berikan lebih daripada sekedar kehadiran ya dalam secara kerohanian, tetapi secara fisik ya kita akan hadapi di surga nanti. Baik. Nah sekarang kita lihat bagian bagikan apakah pandangan Anda mengenai hadiah surga yang akan diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang telah ditebus oleh kasih karunia Allah. Jadi Anda bisa berikan pandangan Anda ya tentang keistimewaan surga dan sebagainya. Dan untuk itu kita bisa baca dari Alfa Omega jilid 8 halaman 712. Kalau tulisan Roh Nubuat biar Peggy yang baca. Mungkin tidak dengar baik ya. Bahasa manusia tidak cukup untuk menjelaskan upah yang benar. Ya. Hal itu akan diketahui oleh mereka yang memandangnya. Pikiran fana ini tidak dapat mengerti kemuliaan Firdaus Allah. Ya. Kita tidak bisa mengerti sebab kita mempunyai keterbatasan. Oke. Kemudian kita coba lihat kepastian daripada kedatangannya. Kematian Kristus di kayu salib pada waktu kedatangannya yang pertama adalah kepastian terbesar akan kedatangannya yang kedua kali. Karena tanpa kedatangan kedua, apa arti yang pertama baginya, bukan? Ya. Sebagaimana pastinya Yesus telah mati untuk kita di atas kayu salib, maka begitu juga pastinya seperti yang dia janjikan. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada. Ya. Jadi ini merupakan suatu janji yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Oleh sebab ya hubungan kita dengan Tuhan. Baik, itu semua bicara tentang janji ya pahala ya yang diberikan bagi mereka yang setia. Namun ada resiko tragis dari yang ketidaksetiaan. Ada juga hamba yang tidak setia dalam perumpamaan talenta. Apakah resiko tragis dan ketidaksetiaan? Matius 25 ayat 24 sampai 30. Silakan. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Jadi artinya yang tidak melaksanakan atau tidak setia mengalami suatu resiko ya. Sementara kesetiaan akan mendapatkan hadiah dan juga berkat sementara kita di dunia ini, tetapi bagi mereka yang tidak setia ya itu justru akan ya mengalami suatu hukuman. Oke. Di samping mereka tidak merasakan suatu kebahagiaan. Kita harus ingat ya, sukacita itu kita dapat alami di dunia ini ya, sebab
salah satu hal yang memberikan kebahagiaan kepada kita adalah apa yang disebut the joy of achievement, ya. Kalau Anda ya melakukan satu kegiatan misalnya penarikan jiwa, ya, seperti kita senang bahwa beberapa yang belajar Alkitab melalui kami dibaptiskan pada Sabat yang lalu, ya, tanggal 18, ya. Saya minta pendeta Sugi untuk membaptiskan, ya. Itu memberikan satu sukacita. Mereka sudah belajar Alkitab, kemudian mendapatkan baptisan, ya. Itu mempunyai satu sukacita yang luar biasa. Oke. Jadi itu adalah the joy of achievement. Oke. Tetapi mereka yang tidak menggunakan talentanya, dia tidak dapat di dunia ini pun kurang sukacita, apalagi di surga nanti. Artinya tidak dapatkan surga malah. Oke, baik. Apakah talenta yang Tuhan berikan? Supaya kita dapat jelas. Oke, Peggy boleh tolong baca 1 Testimonies for the Church halaman 197. Ya, apakah talenta yang Tuhan berikan? Ditunjukkan kepadaku bahwa perumpamaan tentang talenta-talenta belum dimengerti sepenuhnya. Pelajaran penting ini diberikan kepada murid-murid untuk keuntungan kehidupan orang-orang Kristen pada hari-hari terakhir. Dan talenta-talenta ini tidak semata-mata mewakili kesanggupan untuk berkhotbah dan mengajar dari firman Allah. Perumpamaan itu berlaku pada sarana duniawi di mana Allah telah percayakan kepada mereka. Testimonies for the Church halaman 197. Oke, jadi apa itu sarana duniawi? Ya, jadi banyak pikir talenta itu adalah talenta musik, bisa main piano, atau bisa berkhotbah, bisa mengajar. Ya, banyak di antara itu termasuk dalam karunia rohani. Tetapi sarana duniawi, ya, termasuk uang, ya, uang itu adalah satu talenta. Ya, kemudian waktu itu adalah suatu talenta. Ya. Jadi di dalam penata layanan kita jangan pernah lupa bahwa yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah talenta, termasuk dalam kehidupan. Makanya ada di dalam talenta itu, artinya dalam stewardship ada talents, ya, ya, talenta, kemudian time, ya, itu adalah talenta waktu, ya, kemudian treasures, ya, ya. Kemudian temperance, jadi pakai T semua. Oke. Jadi itu semua adalah hal yang sangat penting sekali, termasuk di dalam memelihara tubuh kita, ya, menggunakan waktu kita. Jadi kita harus gunakan waktu kita bukan hanya untuk kepelisaran pribadi, ya, yang makin lama menyebabkan tubuh makin lama makin rusak, ya, tetapi kita harus gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik. Apakah akar dari masalah dari hamba yang tidak setia? Kalau kita lihat kepada Matius 25 ayat 12 dan Matius 7 19 sampai 21, ya, apa intinya di sini? Silakan Irma. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Aku tidak mengenal kamu. Nah, sekarang kembali, akar dari masalah itu apa? Akarnya adalah Tuhan tidak mengenal kita. Kenapa? Sebab kita tidak mengenal Tuhan. Nah, ini masalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi orang bisa saja menurut, ya, supaya, wah, lihatlah saya bisa buat mujizat. Oke. Lihatlah saya bisa mengusir setan. Tetapi, ya, bukan berarti mengenal akan Tuhan, ya, walaupun disebutkan menggunakan nama Tuhan. Pengenalan secara pribadi, ya, di mana seorang mengasihi akan Tuhan dan melakukan pekerjaan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Jadi kuncinya adalah pengenalan akan Tuhan, mempunyai hubungan kasih sayang dengan Tuhan adalah sangat penting. Baik. Yesus memberikan perumpamaan yang lain mengenai dua hamba, satu setia dan satu tidak setia.
Pelajaran apa lagi yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini? Jadi itu Matius 24 ayat 45 sampai 51 ya, tetapi kita baca ya ayat 46-nya saja. Silakan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Oke, itu ya berbahagia kalau ya tuannya datang, dia sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan Tuhan datang? Kalau ini kan tuannya datang. Kapan Tuhan datang? Kita tidak tahu. Tuhan bisa datang kapan saja, bisa besok, minggu depan, ataupun bulan depan, atau tahun depan. Kita tidak tahu. Tetapi kita dapat setia kapan saja. Mungkin pernah dengar cerita, kalau tidak salah Peggy pernah kasih tahu sama saya, pada saat terdengar bahwa Paus dengan Obama atau dan Clinton berbicara, langsung bicarakan tentang Sunday Law, katanya akan diterapkan, maka orang-orang mulai rajin ke gereja saat Sunday Law mau diterapkan. Tetapi sesudah ternyata Sunday Law belum juga diterapkan, orang tidak lagi ke gereja. Saudara-saudara, banyak orang yang berbakti sebab takut, ya. Ada orang yang berbakti oleh sebab upah, ya. Tetapi kita harus berbakti oleh sebab kasih sayang kepada Tuhan, ya. Kita telah menerima begitu banyak karunia Tuhan, maka sudah selayaknya kita setia dan melayani dengan sukacita. Dan kapan saja, di mana saja kita diperiksa oleh Tuhan, atau kapan saja Yesus datang, kita siap. Oke. Nah, sekarang kita harus ingat masing-masing bertanggung jawab, ya. Perumpamaan talenta menunjukkan seorang dengan 1 talenta, jumlah uang yang terkecil yang terbukti tidak setia dan kehilangan pekerjaannya. Pelajaran penting, daripada berpikir tentang tanggung jawab orang lain, biarlah kita fokus pada apa yang Allah telah percayakan kepada kita dan bagaimana kita menggunakannya untuk kemuliaannya, ya. Jadi sesuatu yang kecil sekalipun, ya, Tuhan bisa gunakan, kita bisa memuliakan akan nama Tuhan. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian ketiga, berjuang untuk mencapai tujuan. Rasul Paulus telah mengalami banyak kesukaran dalam perjalanannya sebagai pengikut Yesus yang mungkin telah mengganggu tujuannya. Jadi apa saja yang terjadi? Ya, silakan Irma. 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 27. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Luar biasa tentang pengalaman daripada Rasul Paulus, ya. Jadi kalau misalnya kita dikritik, ya, atau digosipin, itu enggak sama sekali berarti dengan dibandingkan dengan Paulus yang dianiaya, ya. Oke, nah sekarang apakah kesaksian Paulus kepada orang Kristen di Filipi yang mengalami kesukaran hidup yang dia sendiri telah alami? Jadi apa yang dia katakan? Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudaraku, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oke, kita coba lihat bahwa sesudah berbagai macam penderitaannya, dia masih katakan bahwa dia masih belum sempurna, ya. Dia belum menangkapnya, tapi ini kulakukan terus melupakan
yaitu adalah keselamatan yang berasal daripada Yesus Kristus, ya, di mana Tuhan akan memberikan pahala, ya, dan itu merupakan satu sukacita, dan itu berbicara mengenai masalah tabiat, ya, dan apa yang dilakukan oleh sebab kasihnya kepada Yesus Kristus. Baik, dorongan apakah yang telah diberikan kepada kita agar kita berjuang terus menuju, ya, tujuan. 1 Timotius 6 ayat 12, silakan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Oke, jadi kita perlu merebut hidup yang kekal, ya. Dan hidup yang kekal itu pun merupakan sesuatu apa? Hadiah yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, ya. Sebab kehidupan yang kekal kalau kita mengenalkan Tuhan, mengenalkan Yesus Kristus, ya, dan kita mempunyai persekutuan dengan Dia. Itu adalah satu kehidupan yang kekal, ya, yang kita sudah nikmati sekarang ini, ya. Kalau lihat kepada apa yang Yesus katakan sendiri, ya, di dalam buku misalnya apa itu Yohanes 17 ayat 3, ya, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal akan, ya, Allah, ya. Baik. Nah, sekarang apakah sambutan Anda kepada pengakuan Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8? Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi kita akan mendapatkan hadiah yang luar biasa, dan itu adalah mahkota kebenaran, hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan pergumulan, ya, dalam kehidupan kita, ya, oleh sebab kita telah mendapatkan keselamatan. Ya, mungkin sekalian saja saya umumkan, mungkin banyak yang tidak tahu bahwa Ibu Lis Pesulima, ya, baru saja meninggal, ya, pada minggu yang lalu, ya. Dr. Lis Pesulima, dan kita ingat John Pesulima itu adalah rektor dari UNCLAP, rektor dari IAS, ya. Kemudian ya sakit sudah sekitar 1 tahun, ya. Dan saya akan ke California, ya, sebab dia punya memorial service itu tanggal 10 bulan April. Oke. Nah, kalau saya lihat kepada Ibu Lis Pesulima, itulah satu hal yang luar biasa dia. Oleh sebab dia datang dari keluarga yang non-Advent, ya, tidak mengenal kebenaran, datang ke Cisarua untuk supaya bisa sekolah. Tetapi dia mengenal kebenaran, dan dia ya, bawa adik kakaknya semua, artinya adik-adiknya, saudara-saudaranya semua mengenalkan kebenaran, ya. Luar biasa. Dan salah satu adalah yang menikah dengan Dr. Tumarere. Mungkin banyak yang lebih kenal Dr. Tumarere, ya. Nah, kemudian kami sering ketemu, kemudian kalau setiap ke North Carolina, kami selalu ketemu dan sebagainya. Seorang yang betul-betul menunjukkan kesetiaan. Dan dia bisa berkata seperti Rasul Paulus, ya. Dikatakan, ya, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku, ya, oleh Tuhan, Hakim yang adil. Ya. Jadi demikian juga, ya, ini bukan hanya kepada Paulus, tetapi juga kepada orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Baik, jadi pelajaran penting daripada 1 Timotius 6 ayat 6-12. Dari perspektif Alkitab, ya, kemakmuran adalah memiliki sesuatu yang selalu tersedia setiap waktu saat Anda membutuhkan. Kemakmuran bukan kumpulan dari kepemilikan. Kemakmuran juga adalah menuntut janji Allah dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan dalam kasih Kristus. Sepatutnya, kemakmuran adalah bersyukur atas apa yang Anda miliki di dalam Tuhan dan percaya kepadanya dalam segala hal. Namun Allah tidak berjanji kepada anak-anaknya bahwa mereka pasti kaya dalam harta duniawi. Ya.
Faktanya Tuhan mengatakan bahwa semua yang menghidupkan kehidupan yang saleh akan menderita penganiayaan. Namun apa yang ditawarkannya lebih baik daripada kekayaan dunia. Tuhan mengatakan, aku akan menyediakan kebutuhan-kebutuhanmu dan kemanapun engkau pergi, aku akan menyertaimu. Kemudian pada akhirnya dia akan memberikan kepada umatnya yang setia kekayaan dan tanggung jawab serta kehidupan kekal. Sungguh suatu upah yang luar biasa. Mendekati akhir kehidupan, Paulus dapat berkata, dan itu kita sudah baca barusan. Oke. Kemudian apakah sambutan Anda secara pribadi kepada pelajaran ini? Ya. Maka ada beberapa poin yang saya ingin berikan kesimpulan, ya, dan juga aplikasinya, ya. Allah menjanjikan pahala di bumi dan yang kekal kepada umatnya, ya, sesuai dengan perbuatan mereka. Pahala seperti itu melengkapi kita dengan motivasi yang cukup untuk tetap setia. Orang mati dalam dosa tidak dapat menunjukkan kesetiaan, mereka juga tidak mampu melakukan pekerjaan yang baik. Kemudian Allah membangkitkan kita untuk hidup baru dalam Kristus, membawa keselamatan dan anugerah bagi mereka yang terserah kepadanya. Jadi keselamatan itu sendiri adalah suatu hadiah dari Tuhan, ya. Dia mengerjakan dalam diri kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya untuk menyelamatkan jiwa kita dan untuk keselamatan orang lain. Mereka yang dibenarkan oleh iman di dalam Kristus menerima hidup yang kekal, terlepas dari perbuatan apapun yang mereka lakukan, ya. Jadi keselamatan itu artinya hidup kekal, ya, bukan oleh sebab perbuatan tetapi oleh sebab kasih karunia. Baik, anugerah membuat kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus, diperbaharui untuk melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik adalah hasil daripada oleh sebab kita diciptakan baru. Oke. Dalam pengertian ini semua perbuatan baik adalah buah iman yang diberikan Allah. Kemudian pekerjaan keselamatan, para keselamatan dikerjakan oleh Allah sendiri. Allah yang bekerja dalam diri kita, yang berbicara kepada kita, sehingga kita boleh tetap menjadi berkat bagi manusia. Nah, penelatayanan hadir dalam berkat materi dan rohani. Karena daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu, termasuk penurutan untuk keselamatan. Semua yang setia dalam menggunakan waktu, penghasilan, tubuh, dan harta kepunyaan adalah debitur atau berhutang kepada anugerah Allah, sebab mereka adalah alat yang mau digerakkan oleh kasih-Nya. Pada akhirnya, nah ini, jasa yang diperlukan oleh orang yang ditebus untuk mendapatkan pahala adalah juga milik Allah. Dia mengerjakan semua dalam semua orang, ya. Jadi Tuhan yang akan memberikan kepada kita. Nah sekarang, diskusi sebagai respons kita, boleh dikatakan, apakah yang Tuhan panggil untuk kita lakukan dengan sumber daya apapun yang Ia telah percayakan kepada kita? Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Ya, kembali, ya, tidak semua orang mempunyai 100 talenta atau 10 talenta, mungkin hanya 1 talenta. Tetapi apa yang Tuhan mau kita lakukan? Itu kita. Kemudian, apa kita setia oleh sebab ingin masuk surga atau oleh sebab mengasihi Yesus? Ini harus kita pikirkan, renungkan, ya. Kalau kita mengasihi Yesus, kita akan apa? Setia. Atau kita setia supaya masuk surga, ya. Atau coba kita mengevaluasi diri kita sendiri. Apa yang menyebabkan kita buat baik? Menolong orang miskin atau membantu proyek gereja kita masing-masing. Jadi apa kita evaluasi? Apa yang menyebabkan kita berbuat baik? Apakah kita oleh sebab bersyukur sebab Yesus sudah berbuat baik kepada kita? Atau oleh sebab bersyukur oleh sebab kita sudah diselamatkan sehingga kita mau orang lain juga diselamatkan? Itu harus kita renungkan baik-baik. Apakah yang kita dapat buat agar semua anggota jemaat bisa menjadi penataran yang baik? Ya, minggu depan, ya, tanggal 6 sampai 9 April saya akan di Denver untuk seminar penata layanan. Jadi walaupun kita sudah belajar tentang penelatayanan, kemudian jemaat di Denver mau supaya juga tentang penelatian dengan lebih dalam, ya. Jadi untuk 5 hari dari sana, kemudian baru pergi ke California, ya. Nah,
itu dalam rangka supaya anggota jemaat bisa menjadi pendalaman yang baik. Tetapi di samping itu tidak semua orang kesempatan untuk mengajar, tetapi paling sedikit memberikan pengaruh yang baik. Tunjukkanlah bahwa kita setia dalam perkara yang kecil. Ya. Jadi kalau Anda setia dalam perkara yang kecil, maka Anda juga memberikan pengaruh kepada orang lain yang mungkin mempunyai kesempatan yang lebih besar atau mungkin lebih kecil, tetapi masih bisa setia dalam perkara yang kecil. Ya. Jadi memberikan teladan atau menyampaikan bagaimana berkat-berkat sukacita daripada orang yang mendapat menjadi penateladan yang baik. Baik, saudara-saudara sekalian, ini sudah 50 menit dan kita ada waktu untuk membahas pertanyaan untuk sekitar 40 menit. Silakan. Ya, terima kasih Pendeta Kuntaraf untuk pembahasan mengenai upah kesetiaan, ya. Dan kepada semua partisipan yang ingin bertanya, boleh ketik di kolom chat, dan jika ingin bertanya langsung, boleh klik raise hand, nanti akan saya panggilkan. Namun pastikan menggunakan nama asli. Nah, di kolom chat ini sudah ada beberapa pertanyaan ya Pendeta ya. Oke, seperti biasa nih. Ya, selain pertanyaan yang ada, mungkin nanti boleh didoakan permohonan dari J.H. Rantung, mungkin Pendeta Rantung ya. Tolong doakan Dr. Supit yang saat ini sedang sakit di California. Oke, nanti kita doakan ya di akhir acara. Dr. Supit? Ruben Supit. Ruben Supit? Oh, sakit? Iya, dia kalau saya baca kena stroke ya. Oh ya? Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini ya sama sahabat buat semua dari Ibu Evi Peo. Ibu Evi always number one ya bertanya. Oke, pertanyaannya adalah sehubungan dengan pelajaran hari Rabu yang dahulu kami tahu itu tentang talenta atau keahlian atau bakat yang Tuhan berikan, tapi minggu ini soal penatelayan tentang duit. Bagaimana menjelaskan pada murid-murid sekolah Sabat? Ini pertanyaannya. Sudah terjawab tadi. Sudah terjawab. Oke, jadi nggak perlu. Terima kasih ya. Oke. Saya lanjutkan. Sudah terjawab. Sudah terjawab. Oke, puji Tuhan. Ya. Untuk penanya berikutnya, Jerry Laluyan. Bagaimana dengan orang yang percaya Yesus yang sudah tahu kasih karunia tetapi lebih pentingkan perbuatan baik agar masuk surga atau takut masuk neraka? Apakah perbuatan baiknya itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan? Perbuatan baik itu diperhitungkan, makanya kita ini prinsip yang saya pernah berikan, oke? Ya. Prinsip yang saya ingin sampaikan adalah bahwa keselamatan adalah melalui kasih karunia. Ya, kita diselamatkan oleh sebab kasih karunia, tetapi kita dihukumkan oleh perbuatan. Ya. Ini hal yang kita tidak bisa lupa ya. Kita diselamatkan oleh sebab kasih karunia, tetapi kita dihukumkan oleh sebab perbuatan. Makanya segala perbuatan akan artinya semua buku-buku akan dibuka, ya masing-masing akan dihukumkan sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya itu apakah itu adalah perbuatan baik atau tidak. Tetapi satu perkara yang sangat penting adalah ya bahwa bukan oleh sebab perbuatan baik kita itu diselamatkan. Keselamatan itu adalah sebab anugerah Allah. Ya. Nah, mereka yang sudah diselamatkan dia ingin untuk berubah baik, akan berbuat baik. Tetapi ya, saya ingin sehubungan dengan pertanyaan daripada saudara Jerry Laluyan ini, saya ingin sampaikan kerohanian itu adalah sesuatu perkara yang bertumbuh. Murid-murid Yesus datang kepada Yesus tujuannya apa? Mereka itu mengharapkan untuk memegang jabatan dalam kerajaan Yesus.
Yakobus dengan Yohanes itu mau berada di sebelah kiri dan kanan Yesus dalam kerajaan Yesus itu sampai menggunakan ibunya ya untuk pegang jabatan. Jadi banyak orang yang datang kepada Yesus juga oleh sebab roti ya, disebabkan kalau misalnya jadi orang Kristen akan banyak berkatnya. Ya. Saudara-saudara, ya, jangan pernah lupa kasih karunia adalah keselamatan adalah kasih karunia, dan mereka yang tadinya itu datang dengan tujuan mementingkan diri, lebih berkenalan dengan Yesus Kristus, maka lebih ya mengasihakan Yesus sehingga tidak peduli ya aniaya apapun yang dialami ya, tantangan apapun yang kita alami, kita akan tetap jadi setia kepada Tuhan. Kalau seandainya ya orang mau masuk Kristen oleh sebab ya dipikirkannya akan lebih banyak berkat dan sebagainya, ya akan kecewa ya, sebab ternyata bahwa orang Kristen juga ya bisa kematian anak, bisa juga bangkrut usahanya. Tetapi dia akan melihat dalam segi lain, sama seperti Paulus tadi, dia sudah dianiaya dan segala macam, tetapi tetap dia setia ya. Kenapa? Oleh sebab dia begitu mencintakan juru selamat supaya lebih banyak orang yang dapatkan keselamatan ya. Dan Tuhan akan melihat semua ini dan dia setia, dan Tuhan memberikan kasih karunia. Artinya Tuhan memberikan mahkota kebenaran, tetapi bukan oleh sebab usaha, tetapi oleh sebab ya karunia Tuhan. Jadi ini satu perkara yang sangat penting sekali ya, bahwa keselamatan kita itu bertumbuh, kerohanian kita itu bertumbuh sampai kita akan siap menanggung segala apapun ya, oleh sebab kasih Yesus yang demikian besar ya, oleh sebab salib ya, bagaimana Yesus menderita untuk kita ya. Tuhan Yesus menderita untuk kita, jadi mencintai juru selamat ya, dan Tuhan kasih bonus kerajaan surga. Oke. Mudah-mudahan jelas ya, Saudara Jerry laluyan. Ya, terima kasih Pendeta. Bagaimana Saudara Jerry? Mudah-mudahan jelas ya jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Lodi Surento di Palu. Selamat sahabat ya. Selamat sahabat Pendeta dan kita semua. Dalam hal keselamatan sebagai bentuk dari kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus, Yesus bagi kita yang tidak layak, namun yang membingungkan adalah ternyata bahwa surga itu adalah upah bagi mereka yang setia. Kita tahu bahwa upah adalah hasil dari sesuatu yang kita kerjakan sehingga kita mendapat upah, sementara bahwa keselamatan adalah kasih karunia Tuhan bagi kita yang tidak layak menerimanya. Maka saya sangat tidak sepakat kalau surga itu adalah upah dari kesetiaan kita sebagai umat Tuhan. Karena itu memberikan pengertian bahwa untuk mendapatkan upah surga terkesan bahwa ada usaha kita. Saya lebih setuju. Oke, sebentar ya, ini pada buka ini jadi berisik. Oke, tolong di-mute dulu ya. Ya, saya lanjutkan sampai mana tadi? Karena ini memberikan pengertian bahwa untuk mendapatkan upah surga terkesan bahwa ada usaha kita di sana. Saya lebih setuju dan cenderung menggunakan kata hadiah terhadap kesetiaan dalam mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Bagaimana menanggapi ini, Pendeta? Inilah yang saya mau sebutkan, Bapak. Sebetulnya ya judul dalam bahasa Indonesia itu ya tidak begitu cocok dengan bahasa Inggris ya. Kalau lihat, kebetulan saya tidak pakai yang bahasa Indonesia ya, tapi pakai bahasa Inggris. Dan kalau bahasa Inggris itu kita coba lihat di sini apa disebutkan, rewards of faithfulness ya. Jadi kalau rewards itu sebetulnya bukan upah ya. Rewards itu adalah suatu ya hadiah ya. Orang artinya
Jadi sebetulnya itulah judulnya, ya, rewards, ya, bukan wages. Kalau wages, ya, itu upah, ya. Tetapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia rewards menjadi upah, ya, harus diberikan penjelasan, harus diberikan penjelasan bahwa sebetulnya itu adalah hadiah. Jadi ini bagus poinnya, Saudara Surentu. Oke, jadi berikanlah judul bahasa Inggris. Ya, terima kasih, luar biasa, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan atau apa nih dari Romi. Mau Pak Pendeta, tidak mungkin Yesus datang besok atau minggu depan karena masih ada peristiwa-peristiwa sebelum Yesus datang kedua kali. Itu benar. Ini Saudara Romi dari Surabaya, ya. Oke. Baik. Ini adalah betul dalam arti ada peristiwa, ya, penutupan pintu kasihan, kemudian pemaksaan hukum hari Minggu, masa dari apa namanya, the time of troubles, ya, kepicikan, ya, kepicikan Yakub dan sebagainya. Itu adalah benar dan memang terus ada apa yang disebut 7 bala akhir, ya, benar, ya. Namun, ya, kalau kita mati besok, ya, itu sama seperti, ya, waktu kita bangun itu Yesus datang. Jadi kapan saja besok datang, bisa saja mungkin besok Yesus datang, itu bisa saja oleh sebab kita punya mati itu adalah besok. Mana kita pernah tahu, ya, kita akan masih hidup minggu depan. Kita tidak pernah tahu, ya. Saya mungkin pernah cerita waktu dokter periksa saya, dokter bilang, oh, I have to learn from you. Saya harus belajar dari Anda. Ya, kenapa? Sebab dalam usia 70 mau 76 ini, ya, saya masih belum pakai obat apa-apa. Tidak pakai obat darah tinggi, tidak ada obat kolesterol, tidak ada obat diabetes, ya. Jadi kamu paling sedikit hidup 90 tahun, ya. Lebih, ya, dengan pola hidup begini. Ini kata dokter saya, ya, yang bukan Advent. Tetapi waktu saya mau rekaman, kemudian saya terjatuh, ya, sampai artinya berlumuran darah dan sebagainya, ini menjadi biru apa semua. Untung sekali tidak retak. Kalau retak, ya, minggu yang sama ada orang jatuh, ya, meninggal. Itu yang saya punya menantu katakan, dia kebetulan dokter emergency, ya. Jatuh, meninggal, ya. Jadi kecelakaan bisa jadi kapan saja. Sekarang saya hidup, ya, tetapi besok lusa, ya, kita tidak tahu apa yang terjadi, ya. Bawa kendaraan kecelakaan, mati, ya. Waktu saya bangun, Yesus datang. Jadi itu maksudnya supaya kita mengerti Yesus bisa datang kapan saja. Baik. Ilustrasinya bagus sekali ya Pendeta, ya. Terima kasih. Ini dari Wilter dari Malaysia, ya. Dia sebutkan direct message ke saya. Dalam bahasa Malaysia, tajuk pelajarannya pahala kesetiaan. Oh, ya. Jadi itu lebih bagus, ya. Makanya saya berikan bagian pertama juga kata pahala. Ya. Saya berikan kata pahala untuk bagian pertama daripada pelajaran, ya, oleh sebab menyadari bahwa keselamatan atau surga itu adalah pahala, bukan upah. Oke. Bagus. Baik, saya akan panggilkan yang raise hand di sini, ada 2 orang. Ini ada Ibu Femi, ya. Ibu Femi, silakan boleh unmute sendiri. Ya. Gimana kabar Jerman? Baik. Sean ini sunshine. Oh, terima kasih atas kesempatan dan selamat sahabat. Di dunia ini semua orang tahu syarat-syarat untuk masuk surga. Tapi kalau kita tidak menurut perintahnya, karena
kebanyakan mereka mengabaikan hukum 10. Jadi maksud saya, kita juga harus turut semua perintahnya. Jadi percuma kita sedekah segala macam, tapi kalau kita tidak turut perintahnya, sia-sialah. Oke. Ini poin yang sangat penting. Makanya saya katakan, ya, poin yang saya sebutkan tadi. Kita diselamatkan oleh sebab kasih karunia. Ya. Tetapi kita dihukumkan oleh perbuatan. Ya. Jadi, waktu dihukumkan dengan perbuatan, apa buku dibuka, kemudian apa yang menjadi standar daripada perbuatan? Hukum Allah. Ya. 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 Jadi ini poin yang selalu Anda harus ingat, ya, atau kita semua harus ingat, ya, bahwa kita diselamatkan oleh sebab kasih karunia dan kita dihukumkan oleh sebab perbuatan, dan hukum Allah adalah standar daripada penurutan itu. Terima kasih, Ibu Idrus. Terima kasih. Ya, Saya hanya memberitahu, saya ada di LS pagi ini. Terima kasih. Oh, luar biasa. Susana ada di LA. Berapa lama? Sampai Juni atau akhir Mei. Oh, ya. Mungkin siapa tahu kalau kita ketemu tanggal 10 April di waktu acara funeral dari Lis Peso 5 Di mana? di Montecito, Loma Linda. Oh, di kuburan itu. Di kuburan, artinya di Montecito, di aulanya, ya, jam 9 sampai jam 11 acara di aula, ya, Montecito. Kemudian penguburannya jam 10.30 di kuburan, ya. Jadi kebetulan saya akan di sana. Iya. Oke, mudah-mudahan ada saudara yang mengantar. Terima kasih banyak. Iya. Oh, kalau Salam ada yang untuk teman-teman di bisa antar. California. Di mana di kotanya? Saya di dekat apa? Di rumah adik saya. Di Porter Ranch. Oh, iya. Oke. Enggak baik, terlalu dekat. kita lanjutkan ya. Oke. Silakan. Ya, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Wuyung Wulandari Setianto. Selamat sahabat, Pendeta Kuntaraf dan Ibu Peggy, selamat sahabat juga. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, sementara iman dan perbuatan bagaikan dua sisi mata uang koin yang tidak dapat dipisahkan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita selamat? Untuk mendapat Yerusalem baru, kita harus diselamatkan. Tapi mungkin ada perbuatan kita atau kelakuan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan dan Yerusalem baru? Iya. Satu hal yang sangat mudah adalah, ya, keselamatan oleh sebab Yesus Kristus, oleh sebab kasih karunia, sebab itu tetaplah bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam buku Yohanes pasal yang ke-15, ya, ayat 3 sampai 5 dan sebagainya, salah satu sebutkan, tinggallah di dalam aku, maka engkau akan berbuah banyak, ya. Jadi selama kita bersekutu dengan Yesus, ya, Anda bisa rasakan kalau Anda ambil waktu dengan firman Tuhan, ya, di pagi hari berdoa kepada Tuhan, maka Anda pun rindu untuk menurut hukum Tuhan pada hari itu, ya. Jadi penurutan adalah hasil daripada, ya, persekutuan dengan Tuhan, ya. Di luar Yesus kita tidak bisa untuk menurut. Jadi jangan menurut oleh sebab usaha kita sendiri, tetapi biarlah Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Dan kita akan dengan penuh sukacita menurut akan kehendak Tuhan, ya. Dan bukan untuk masuk Yerusalem baru, tetapi Yerusalem baru akan diberikan kepada orang yang
yang sudah mengenalkan Tuhan, kemudian mempunyai penurutan akan Dia, yang setia kepada Tuhan. Jadi itu adalah hasil, itu adalah pahala. Oke. Jadi bagaimana caranya? Ya tetap dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Itu saja. Ya, semoga menjawab ya. Sudah terjawab ya untuk Ibu Puyung. Pertanyaan selanjutnya dari M. Carwood. Berapa kurang? Okay. Ini dia M. Carwood ini menjawab Bro Romi ya. Okay. Iya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan panggilkan yang raise hand di sini. Ada Pak James Tambuwood. Silakan Pak James. Boleh buka kameranya? Ya. Ya. Salam, selamat malam, selamat hari Sabat semua. Sahabat, ya pertanyaannya satu-satu aja ya. Iya, Pendeta. Ini kebetulan memang cuma satu saya mau tanya, yang pertanyaan hari Jumat yang udah sering ditanya ini di pertanyaan untuk didiskusikan hari Jumat pertama di dalam kelas bicarakan tentang pertanyaan bagaimanakah kita mengerti tentang dua ajaran kitab suci yang jelas, keselamatan oleh iman dan upah sesuai perbuatan. Bagaimana kita menyelaraskan dua konsep ini? Seperti tadi Ibu Uyung sudah sampaikan, kayaknya kasih karunia dan iman penurutan itu saya kira sama seperti uang logam itu, dua muka yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Sebab Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tadi Pendeta sudah bahas tadi di resiko tragis dari ketidaksetiaan. Tetapi mereka yang melakukan. Jadi konsep sesuai dengan ayat hafalan kita, Pendeta, ada di sini kata perbuatan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Saya kira itu yang saya garis bawahi. Kita memang kasih karunia, Pendeta, udah mutlak ya, saya kasih karunia. Tetapi kasih karunia tinggal tetap kasih karunia kalau kita tidak ada action. Sama Paulus tadi, menderita berapa kali pukulan saya lihat ini. 5 kali 41 kena pukulan dan didera, dan itu kan penderitaan. Dan dia kalau dia tidak lolos itu pasti dia tidak masuk surga itu. Itu saya mau sampaikan. Jadi yang pertanyaan hari Jumat ini, apa pandangan saya seperti itu, apa benar? Iya, Pendeta. Jadi satu mata uang logam tidak. Kasih karunia, iman dan penurutan itu tiga hal yang berbeda tetapi dalam satu hal. Dan contohnya kalau kita tidak melakukan, tidak mengkuduskan Sabat atau kita makan haram, ya kan? Itu setan goda kita untuk menjatuhkan kita, perjuangan kita. Jadi untuk tidak semudah Pendeta kita bilang, oh itu kita pandang Yesus saja. Penurutan Rasul Paulus bukan main penderitanya dia, tetapi dia bilang, aku sudah mengakhiri pertandingan. Itu jadi pertanyaan, bagaimana pendapat saya, Pendeta? Itu keselamatan, kasih karunia, iman dan penurutan itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana? Terima kasih, Pendeta. Memang Yesus sendiri, artinya buku Yakobus menyebutkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong. Ya. Oke. Satu hal yang kita harus ingat ialah bahwa kita dalam penurutan itu kita tidak bisa menurut ya dengan kuasa kita sendiri. Ya. Jadi ya tidak boleh seorang mencari kredit atas dia punya perbuatan. Ya. Sebab perbuatan itu adalah hasil daripada bekerjanya Tuhan dalam hidupnya. Oke. Jadi itu pun perbuatan yang baik adalah hasil kasih karunia. Makanya saya berikan tadi ilustrasi ya, artinya penjelasan daripada Yesus di dalam buku Yohanes pasal 15 ayat 3 sampai 5 ya, yang menyebutkan bahwa engkau adalah pokok anggur yang benar, ya aku ini adalah pokok anggur yang benar dan kamu adalah carang-carangnya ya. Dan tinggallah dalam aku, maka engkau akan berbuah banyak. Jadi
ini keselamatan itu datang dari mana? Dari Tuhan kan. Selama kita bergantung kepada Tuhan, kita akan berbuat baik. Ya. Jadi perbuatan baik termasuk di dalam penurutan. Penurutan adalah buah. Ya. Dan jangan pernah lupa, kalau kita berpisah daripada Yesus, kita tidak akan berbuah. Ya. Bagaimanapun kita berusaha, kalau berpisah daripada Yesus, maka kita akan makin lama makin kering. Dan banyak sekali orang-orang di gereja oleh sebab menekankan kepada perbuatan menjadi sangat kritis. Banyak yang salah ini, orang salah, jadi saling kritis. Tetapi kalau kita melihat keselamatan itu adalah hasil ya daripada kasih karunia, ya, dan perbuatan baik adalah hasil kasih karunia, maka kita bisa melihat bahwa ya bukan kita yang membuat kita jadi baik. Ya. Penurutan oleh sebab hasil Tuhan bekerja dalam diri kita. Oleh sebab Yesus bekerja dalam diri kita, kita jadi ingin hidup sehat. Kita tidak akan makan makanan yang tidak baik, ya. Kemudian oleh sebab Tuhan bekerja dalam diri kita, sehingga kita pelihara hari Sabat dan senang kepada persekutuan dengan Yesus pada setiap hari Sabat. Jadi bukan oleh sebab kita berusaha untuk masuk surga atau menjadi supaya selamat maka kita berbuat baik, tetapi kita sudah diselamatkan, makanya kita jadi berbuat baik. Jadi itu semua hasil daripada Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Ya. Mudah-mudahan jelas poinnya, ya. Makanya saya sebutkan, diselamatkan oleh sebab kasih karunia, dihukumkan ya dengan perbuatan. Sehingga terima kasih pendeta. Thank you. Ya. Iya. Terima kasih Pak James Tambun. Terima kasih Bu Peggy. Selanjutnya dari Freddy Koimon. Ini dari Malaysia nih. Bagi saya keselamatan itu seperti hak kesulungan. Saat kita mengadai hak kesulungan kita dengan membelakangi hukum Tuhan, maka saya tidak bisa diselamatkan karena saya sama seperti menolak keselamatan. Ini pendapatnya pendeta. Iya, poin yang sangat penting adalah ya keselamatan ya adalah kasih karunia. Ya. Jadi apakah hak kesulungan itu adalah kasih karunia? Ya, bisa juga dikatakan demikian. Sebab tidak semua yang sulung mendapatkan hak sulung. Ya. Itu adalah sama seperti Yakub, dia bukan anak sulung tetapi dia mendapatkan berkat hak sulung. Daud bukan anak sulung, dia anak bungsu tetapi dia mendapatkan hak anak sulung saat dia jadi raja. Kita dapatkan itu dalam tulisan Alkitab. Jadi itu menunjukkan sesuatu kasih karunia daripada Tuhan, ya. Jadi oleh sebab itu adalah kasih karunia, maka kita harus mempunyai sesuatu persekutuan dengan Yesus sehingga kasih karunia itu dapat menghasilkan akan perbuatan, ya, yaitu penurutan akan hukum Allah. Mudah-mudahan itu jelas untuk Freddy Koimon. Dari Malaysia ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini tidak menggunakan nama asli ini. Boleh tahu ini siapa dengan PGSSI? Dari kecil kita sering diingatkan bahwa untuk masuk surga perbuatan kita akan ditimbang yang baik dan jahat. Bila kita kedapatan ringan akan penurutan, maka kita tidak selamat. Seakan-akan perbuatan kita diakumulasi dari sejak kecil hingga dewasa. Di mana dan kapan pengampunan diberikan? Bukankah bila kita bertobat, apalagi saat detik-detik terakhir hidup seseorang, maka yang bersangkutan bisa selamat? Saya ingin sampaikan bahwa mengukur ya keselamatan dan perbuatan ya
bukanlah ajaran kekristenan. Ya, kita harus ingat ya bahwa kebetulan agama mayoritas di Indonesia ya mengajarkan perlunya amal, berbuat baik, puasa dan sebagainya. Jadi setiap itu ada istilahnya apa, tarakat ya. Ada dia punya points. Jadi ada poin-poinnya lebih banyak. Nah sekarang nanti diukur ya mana baiknya, mana kurang baiknya. Kalau misalnya kurang baik ya, kalau misalnya berbuat baiknya atau dia punya pointsnya, tarakatnya itu kurang ya, jadi kita masuk neraka. Ya. Itu harus kita ingat ya bahwa ajaran yang itu sering kita dengar, oke, diajarkan, tetapi itu bukanlah prinsip daripada kekristenan. Ya. Kenapa? Ya, mungkin juga dari kekristenan mereka terdorong daripada kisah Raja Belshazzar ya dengan kata-kata menai-menai tekel uparsin. Oke, jadi sudah ditimbang dan ternyata kejahatanmu lebih besar dan sebagainya. Itu di dalam buku Daniel pasal yang ke-6. Ya. Tetapi itu menunjukkan bagaimana pengaruh perbuatan itu memang adalah sesuatu perkara yang penting, tetapi keselamatan itu sendiri ya bukan oleh sebab kita banyaknya berbuat baik. Keselamatan adalah oleh sebab kasih karunia. Nah, ditanyakan di mana dan kapan pengampunan itu diberikan? Pengampunan itu diberikan sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kau mengaku segala dosa kita, ya, maka Tuhan itu setia dan adil dan mengampuni kita daripada segala dosa dan kesalahan. Ya. Kemudian ya, kita lihat di dalam khotbah daripada daripada Rasul Petrus, ya, waktu ditanya bagaimana caranya bertobat artinya untuk dapatkan keselamatan, terus dikatakan bertobatlah kamu dan diberikanlah dan dirimu untuk dibaptis, maka ya dosamu akan dihapuskan. Ya, jadi kalau begitu mengaku dosa, pertobatan, maka akan ada suatu pengampunan. Jadi menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, jadi pada saat menerima Yesus sebagai juru selamat, ya, maka kita punya dosa itu diampuni dan kita memulai suatu hidup yang baru. Nah, sesudah kita mempunyai hidup yang baru, hidup yang bertobat, ya, maka kita akan ya mempunyai ya kecenderungan untuk berbuat baik. Nah, sekarang dikatakan ya apalagi saat detik-detik terakhir hidup seseorang, maka yang bersangkutan bisa selamat. Ya. Nah, itu apa namanya menunjukkan bahwa keselamatan itu adalah berdasarkan anugerah, bukan oleh suatu perbuatan. Ya, jadi jangan kita coba pikir-pikirkan, aduh saya ini coba menabung terus supaya bisa berbuat baik. Biarlah perbuatan baik itu adalah oleh sebab kita telah ya mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Jadi keselamatan daripada Tuhan mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, penuh dengan penurutan, ya, dan Tuhan akan kasih kepada kita apa? Pahala, ya, pahala atas kesetiaan kita, bukan sebagai upah, ya, bukan wages, tetapi rewards. Oke, mudah-mudahan ini dapat menolong. Ya, terima kasih Pendeta. Satu lagi raise hand Bapak Dr. John Watupongo, silakan. Dok. Ya, terima kasih Ibu Peggy, selamat sahabat. Selamat sahabat. Ibu Pendeta Kuntara. Ya, bagaimana? Pagi. Ya, masih pagi. Ini judulnya kan upah untuk kesetiaan. Nah, upah itu yang saya kenal itu ada dua. Ya. Upah kesetiaan itu akan menjadi hidup yang kekal. Sedangkan upah satu lagi itu upah dosa adalah maut. Nah, pertanyaan saya begini, mestinya saya tanyakan kemarin ini sampai saya lupa. Upah kesetiaan itu misalnya begini, orang tersebut dia setia dari awal, tapi menjelang dekat-dekat dia punya kematian dia tidak setia. Demikian juga upah dosa. Tadinya dia
sangat kejam, berdosa seperti Petrus, ya. Dia membunuh semua orang Kristen, dibunuh semua selama. Tapi di akhirnya dia itu bertobat. Jadi dia, apakah kedua upah ini dapat diperhitungkan? Jadi misalnya kalau dia sudah bertobat, ya sudah selesai semuanya. Apakah diperhitungkan lagi dia punya perbuatan jahat sebelumnya? Singkat aja Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Kuntaro. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Silakan, Kita Dok. harus lihat bagaimana pengalaman kalau kita lihat di dalam buku Lukas, ya, berbicara mengenai masalah penyamun yang di samping dari Yesus Kristus, ya, dia selama hidupnya berbuat jahat dan dia menerima Yesus di kayu palang, ya. Kemudian Yesus berkata, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, ya, pada hari ini, ya, engkau akan bersama dengan aku dalam kerajaan surga. Jadi anugerah Tuhan, ya, yang mengampuni akan segala dosa-dosa masa yang lalu, ya. Jadi kita tidak usah takut. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Paulus katakan, aku terus berjalan dan melupakan apa yang di belakangku. Kenapa? Sebab yang di belakang itu Tuhan sudah ampuni. Tetapi ada tetapinya, ya. Yang keselamatan itu adalah gratis. Oke, keselamatan itu gratis kan, bukan oleh sebab usaha, ya. Tetapi kalau kita sudah mendapatkan keselamatan, ya, pengampunan daripada Tuhan, kita harus siap juga mengampuni akan orang lain. Nah, apa yang didapatkan di dalam buku perumpamaan Yesus di buku Matius pasal 18? Ada orang yang berhutang 10.000 talenta. Ya, itu talenta emas 10.000, ya. Itu luar biasa itu, ya. Itu bisa, dia tidak akan sanggup bayar, ya. Dia tidak akan bisa sanggup bayar. Kenapa? Ya, saya pernah bikin perhitungan, itu diperlukan ribuan tahun untuk bisa membayar gajinya, hutangnya. Tetapi Tuhan ampuni, ya. Apakah oleh sebab perbuatan? Enggak, oleh sebab anugerah Tuhan ampuni, ya. Tidak peduli, tidak diperhitungkan lagi. Tetapi pada saat dia tidak mau mengampuni orang yang berhutang kepada dia, yang hanya 100 dinar, ya, maka pengampunan itu jadi batal. Ya. Ingat itu perumpamaan itu, ya. Pengampunan itu akhirnya dia harus masuk penjara. Bukankah engkau harus, ya, melakukan berbelas kasihan kepada sebagaimana aku berbelas kasihan kepadamu. Nah, ini faktor yang sangat penting untuk kita sadari. Pengampunan Tuhan itu gratis, ya, bukan oleh sebab perbuatan. Tetapi kalau kita sudah diampuni, kita harus rela untuk mengampuni. Dan itulah talenta yang harus diberikan kepada orang lain, ya. Jadi satu hal yang sangat penting kita untuk sadari, keselamatan adalah gratis, diberikan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, ya, aku akan, saya pernah berkhotbah, apakah Tuhan itu bisa lupa? Apakah Tuhan itu pelupa? Ada ayat dalam Alkitab, Yeremia dikatakan, aku akan melupakan segala dosamu. Jadi dosa-dosa itu dihapuskan, bukan hanya Tuhan ampuni, tetapi Tuhan lupakan dosa-dosa yang lalu, ya. Tidak diingatnya. Makanya ada nyanyian, ya, dosaku dihapuskan, ya, dan tidak diingatnya lagi. Jadi dosa-dosa lama Tuhan ampuni, oke, dilupakan sama sekali. Itulah kasih karunia, ya. Namun sesudah dapatkan kasih karunia, kita harus siap mempunyai kasih karunia bagi sesama, ya, bertumbuh penurutan hukum Allah dan sebagainya, ya. Jadi penurutan penting, ya, sebagai hasil dari kasih karunia, ya, bukan supaya kita akan selamat. Kalau keselamatan, ya, seperti menabung itu diukur dan sebagainya, itu ajaran agama lain.
Selalu agama yang lain harus selalu dengan perbuatan, tetapi kekristenan ya berbeda. Keselamatan oleh sebab perbuatan, oleh sebab kasih karunia. Baik. Oke. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Bu Peggy. Terima kasih Dr. John. Ya, selanjutnya dari Dr. Gunawan Cahyadi. Sama sahabat nih, Dr. Gunawan. Pastor Kun, apa perlu tiap saat hidup di dunia ini kita berbuat baik melulu setelah terima Yesus dan dibaptis? Selamat sahabat, terima kasih. Selamat sahabat juga ya, terima kasih. Gimana Pendeta? Selamat sahabat Saudara Gunawan Cahyadi. Ya, itu bukan istilahnya, bukan kata perlu. Ya, ya. Apakah perlu tiap saat hidup kita berbuat baik, tetapi sudah selayaknya kita akan berbuat baik kalau kita mengenal Tuhan, dan kita akan selamanya kalau bersekutu dengan Tuhan, ya itu istilah yang diberikan oleh Yesus di dalam buku Matius pasal 7, ya itu buah itu akan sesuai dengan pohonnya. Kita tidak bisa akan menghasilkan buah apel kalau kita menanam buah anggur, ya. Jadi kalau kita sudah dicangkok, ya, untuk mempunyai persekutuan dengan Yesus, maka kita akan selamanya berbuat baik. Saudara-saudara, tidak selamanya kita harus dihubungi oleh orang lain untuk minta bantuan. Kita akan selalu menolong untuk orang yang minta bantuan. Oke, jadi kehidupan orang yang baik ya akan senantiasa baik, ya. Kenapa? Oleh sebab dia memiliki Yesus. Orang yang memiliki Yesus senantiasa dia akan berbuat baik, ya. Jadi kalau istilah perlu seakan-akan usaha manusia perlu berbuat baik untuk masuk surga. Bukan. Kita akan berbuat baik sebagai hasil daripada Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Sebab itu kita harus bersekutu dengan Yesus Kristus, ya. Kita akan senantiasa berbuat baik, ya. Orang yang kekurangan, ya, tidak perlu orang minta bantuan, kita akan tolong, ya. Proyek-proyek yang lain kita akan selalu bersukacita untuk menolong, membantu. Ya. Membagikan firman, ya, itu sudah sukacita, ya. Kenapa? Sebab Yesus yang bekerja dalam diri kita, ya. Jadi mau tidak mau, ya, orang yang sudah memiliki kasih Yesus, dia akan membagikan kasih Yesus. Itu adalah otomatis. Namun, oleh sebab kita selama ini hidup dalam dosa, maka sering memerlukan perkembangan. Sama seperti pohon, masih kecil kan, diperlukan waktu yang cukup lama, akhirnya sampai berbuah. Mulai karena buah pertama mungkin tidak banyak, toh, ya. Makin lama buah itu akan makin lama makin berkembang. Baik, apakah jelas, saudara-saudara? Ya, jelas. Terima kasih Pendeta. Ya, Ini ada... jelas Pendeta. Terima kasih atas pencerahannya Pendeta dan Bu Peggy. Terima kasih Pak Gun. Ya, ini adalah pertanyaan terakhir Pendeta di kolom chat dari Wilbert Situmeyang. Ini Wilbert dari Perth, Australia. Jauh juga ya. Oke. Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 6-8 begitu yakin dan percaya diri. Pertanyaannya, apakah kalau kita begitu percaya diri dan penuh keyakinan sambil berkata seperti Rasul Paulus, bukankah kita disebut sombong rohani? Nah, mohon pencerahannya, Pastor. Oke. Ini satu poin yang sangat bagus, ya. Saya percaya bahwa kita perlu mempunyai kita tidak perlu khawatir, ya, tentang soal surga. Ya, kadang-kadang orang kata, aduh, kalau saya mati sekarang ini, apakah saya akan masuk surga? Itu kapan Yesus datang, apa kita akan masuk surga, itu adalah tidak perlu kita khawatirkan, ya. Tetapi biarlah kita bersekutu dengan Tuhan, kita begitu pagi hari, ya Tuhan, this is the day that the Lord has made, let's rejoice and be glad in it. Inilah hari yang Tuhan jadikan, ya, kita bersukacita di dalamnya, dan kemudian kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, ya. Kemudian kalau orang tanyakan, Anda akan pasti surga, ya,
Tuhan menjanjikan kita akan masuk surga. Ya. Apa yang dikatakan oleh Paulus itu bukan suatu kesombongan, tetapi satu motivasi oleh sebab dia punya satu keyakinan ya bahwa ya tidak ada yang dia harus khawatirkan yang menghalangi dia untuk masuk surga. Ya. Kenapa? Sebab dia hidup dalam Yesus. Ya. Maka dia katakan hidup itu ya apa yang dikatakan bahwa ia hidup untuk menjadi berkat, ya bahkan kalau mati sekalipun, ya mati pun untung, ya hidup itu untung, artinya dia tidak merasakan suatu kesukaran, ya. Jadi oleh sebab persekutuannya dengan Yesus Kristus, maka dia mempunyai satu keyakinan. Begitu juga saya percaya masing-masing kita, kalau kita yakin, artinya oleh sebab kita punya hubungan dengan Yesus, kita mempunyai satu keyakinan. Saya sendiri tidak pernah khawatir untuk tidak masuk surga, oke? Oleh sebab dengan pertolongan Tuhan saya akan selalu bersekutu dan memberikan waktu dengan Tuhan. Ya, begitu bangun kita langsung bersekutu dengan Tuhan. Jadi ini adalah satu hal yang merupakan satu cita untuk kita sampaikan. Ya, dan surga itu sendiri adalah suatu pahala yang Tuhan janjikan dan kita percaya Tuhan akan memberikan pahala itu. Iya. Terima kasih Pendeta, dan kita akan mengakhiri pertemuan pada malam hari ini tentunya dengan doa. Nah, sehubungan dengan tadi ada permohonan doa dari Pendeta Rantung untuk Dr. Ruben Supit yang sedang sakit di California. Jadi mohon kesediaan dari Pendeta Untara, boleh berdoa. Doa Bu tutup. Peggy, tolong doakan dulu teman saya, Ibu Esther Rondonowu di California sedang sakit juga dia. Oh, sakit Dia apa suruh, dia? ya sekarang keponakannya lagi berangkat ke sana, California. Ya, tolong ya. Iya, iya. Kasih. Itu oma saya juga itu. Baik, jadi ada Dr. Ruben Supit, kemudian Esther Rondonowu ya. Oke, mungkin ada di antara kita yang ingin didoakan oleh Pendeta Kuntaraf juga. Silakan, boleh di-unmute. Jika ada permohonan doa. Baik, kalau tidak ada. Syul Korompis sedang sakit juga, tolong didoakan. Siapa namanya? Syul Korompis. Oh, Syul Korompis. Ya, Pendeta Syul Korompis. Dan adiknya juga, Heri Korompis juga. Ya, masih sakit ya? Iya. Artinya stroke juga. Iya, iya, oke. Ya, ada lagi? Dukungan doa juga untuk 2 minggu depan ada KKR khusus untuk pendeta-pendeta non-Advent dan guru-guru agama, di mana mereka pilih menjadi pembicara. Mohon didoakan supaya ada kebijaksanaan sorga, kemampuan dalam membawakan berita keselamatan ini. Oke, baik. Pendeta? Oke. Ya, silakan. Bapa kami dalam surga, kami datang kepada Tuhan oleh sebab Engkau adalah pencipta kami, penebus kami, dan pemelihara kami sekalian. Kami datang kepada Tuhan oleh sebab Engkau adalah sumber kehidupan, dan Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dan Engkau mempunyai kuasa ya, di dalam memberikan kesembuhan. Engkau telah tunjukkan kuasa masa lalu, dan Engkau juga telah menunjukkan kuasanya sekarang ini. Kami datang kepada Tuhan menghadapkan beberapa saudara kami yang sakit. Dr. Supit di California dan juga Esther Rondonowu ya, di California, beserta juga dengan Syul Korompis dan juga Heri Korompis. Tuhan, kiranya Engkau boleh menjamah akan tubuh mereka. Bila mujizat dapat ditunjukkan dengan kesehatan yang lebih baik daripada saudara-saudari kami ini. Mereka ya, adalah umat Tuhan yang telah memberikan pelayanan kepadamu dalam berbagai macam tanggung jawab. Kiranya Tuhan boleh memberikan kehidupan bagi mereka dalam tubuhnya, sehingga tubuhnya makin lama makin kuat.
Tuhan boleh bekerja melalui semua syaraf-syaraf ataupun saluran peredaran darah dalam tubuh mereka, sehingga boleh kembali kuat dan mereka boleh pulih seperti sedia kala. Kepadamu kami bergantung, menyadari tanpa Tuhan kami tidak berdaya apa-apa, tapi kami mempunyai keyakinan bahwa Tuhan yang telah membuat mujizat masa lalu bisa juga membuat mujizat sekarang ini, sehingga kesehatan mereka dapat makin lama makin baik. Kami pun berdoa untuk Saudara Surentu yang akan berbicara, KKR khusus untuk pendeta-pendeta non-Advent, kiranya Roh Kudus dapat bekerja menguasai akan Saudara Surentu dengan kuasa surga, supaya mempunyai kuasa di dalam memberikan firman Tuhan dengan penuh kuasa. Dan biarlah mereka yang mendengar mempunyai kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan adalah kebenaran, Yesus Kristus adalah kebenaran, dan hukum Tuhan adalah kebenaran. Dan biarlah dengan kuasa daripada Tuhan, maka mereka semua boleh mengenal akan Yesus Kristus dan firman Allah dan juga hukum Allah. Bapa dalam surga, kami bersenang oleh sebab persekutuan daripada guru-guru sekolah Sabat ini. Tuhan boleh berkati semua peserta daripada PGSSI ini, supaya besok dapat mengajarkan akan firman Tuhan di kelas masing-masing dengan kuasa surga, sehingga boleh memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya, dan lebih banyak orang yang dapat dikuatkan setelah iman percaya, lebih banyak yang setia kepada Tuhan sampai kesudahan. Terima kasih ya Tuhan, Kau dengar doa kami yang kami alaskan, hanya dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Kuntara doanya, dan juga Terima kasih banyak. Ya, kepada semua partisipan yang dengan setia mengikuti PGSS ini, kami mengucapkan terima kasih. Sebentar saya akan kirimkan rekaman dan juga PDF-nya. Oke, semuanya boleh. Sahabat semua. Kamera. Terima kasih Pendeta, terima kasih untuk doanya. Selamat sahabat. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta, Kuntara, Ibu Pei dan semua. Terima kasih. Selamat sahabat semuanya. Oke, kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, lambaikan tangan semua. Sampai Thank you.